Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua, sehat semua ya. Semangat ya. Tolong sama ketua kelas ya. Noval dipimpin. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ya, Ibu pengen lihat ya, biar kelasmu itu bersih ya. Silakan coba dicek di kolong meja, di bawah tempat duduk kalian. Barangkali ada sampah, plastik ya. Silakan dicek. Kalau ada, diambil kemudian ditaruh ya, dibuang di tong sampah di luar. Ya, dicek. Dadah, udah bersih? Sudah bersih, ya. Berarti nyapunya sampai bersih ya, bersih, tidak ada sampah pun, Bu. Ya sudah bagus sekali. Untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita nyanyi lagu kebangsaan ya. Garuda Pancasila bisa? Bisa. Kita nanti menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Ibu minta tolong yang biasa jadi dirjen siapa ya? Oh ya Dinda, ya silakan Dinda. Untuk menjadi dirjen, ya semuanya berdiri. Depan lagi sih. Sini, sebelah sini. Sini, sebelah sini. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Dinda. Bisa duduk kembali. Sebelum pembelajaran, Ibu mau mereview materi tentang minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita belajar apa ya? Tentang usaha. Terus energi. Kita belajar tentang usaha dan energi. Ada yang masih ingat energi itu apa? Energi? Ada energi? Energi? Energi potensial. Terus energi kinetik. Lanjut. Ada lagi? Energi apa ya? Energi mekanik. Ya, ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Kemudian usaha. Ada yang masih ingat rumus dari usaha? Usaha apa ya? Apa, Din? Dengan F kali S. Iya. Usaha itu W sama dengan F kali S. Berarti kalian masih ingat ya? Masih. Usaha dan energi. Hari ini kita akan belajar tentang materi pesawat sederhana ya. Materi baru. Ya, perhatikan. Ibu punya gambar ya. Manakah yang kalian pilih? Di sini ada gambar A sama gambar B.
Coba perhatikan gambar itu. Yang kalian pilih gambar apa? B. Gambar apa? Yang B. Apa itu? Orang? Mengangkut batu bata? Apa? Keduanya ini mengangkut batu bata semua. Ya kan? Ya bedanya apa? Kalau A menggunakan tangan, kalau B menggunakan alat bantu. Alat bantu namanya apa itu? Namanya? Gotrok. Ya, betul sekali. Jadi gambar A itu adalah orang mengangkat menggunakan tangan. Ini sama-sama mengangkat batu bata, ya. Tapi yang B ini menggunakan alat bantu, ya. Kalau misalkan dibandingkan A sama B, kita pilih yang mana? Pilih B. Pilih B, sepakat ya? Sepakat. Jempolnya ke atas kalau sepakat. Ya, kita sepakat ya, yang B ya? Ya. Karena kita pilih B ya. Jadi yang B itu adalah keuntungannya kalau menggunakan alat berarti tidak mudah capek, tidak mudah lelah, kemudian terasa ringan. Tapi kalau yang A cepat capek karena pakai tangan tidak pakai alat bantu, berarti terasa berat gitu ya. Berikutnya, Ibu dengan pembelajaran yang tadi ya, kita ada tujuannya ya. Ibu minta tolong untuk membacakan Lailatun ya, Lailatun. Dibacakan tujuannya. Tujuan pembelajaran 1. Murid dapat mengidentifikasi berbagai jenis pesawat sederhana, tuas, tidak miring, katrol, dan roda berporos dengan benar. 2. Melalui literasi dan diskusi kelompok, murid dapat mengelompokkan alat-alat pesawat sederhana dengan benar. 3. Murid dapat menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana dengan benar. Ya, itu tujuannya ya. Jadi tujuannya dengan pembelajaran pesawat sederhana, nanti diharapkan kalian itu bisa mengidentifikasi berbagai jenis pesawat sederhana ya. Apa aja? Nanti ada tuas, ada bidang miring, ada katrol dan roda berporos. Kemudian berikutnya, nanti melalui literasi dan diskusi, jadi nanti kalian disuruh mencari ya literasinya. Kemarin Ibu menyuruh kalian bawa HP ya. Ya, jadi diharuskan satu kelompok itu ada satu HP untuk mencari literasi ya. Nanti bisa browsing. Dan diskusi kelompok, jadi nanti berdiskusi untuk memecahkan permasalahan ya. Yang berikutnya adalah bisa menjelaskan prinsip kerjanya. Oh, gunting itu cara kerjanya gini. Kemudian staples itu gini dan lain sebagainya ya. Jadi semoga tujuan ini adalah bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan ini ya, nanti ada kegiatannya. Kegiatannya apa, Bu? Kegiatannya adalah diskusi. Kemudian asesmennya. Asesmennya adalah penilaian. Nanti Ibu menilai pada saat kalian berdiskusi selama pembelajaran itu tentang keaktifan kalian. Jadi nanti kalian berusaha untuk aktif semua. Jangan sampai ada yang ngelamun, kemudian ngobrol dan sebagainya ya. Keaktifan, kemudian mau bekerja sama, nanti Ibu nilai. Kemudian berikutnya adalah tentang asesmen sumatif ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran, nanti Ibu mau mengecek ya, apakah kalian sudah memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan dalam bentuk kuisis B paper. Ya, nanti Ibu sampaikan di layar seperti itu. Paham ya? Paham. Motivasi ya. Ini Ibu pengen mendengar satu kata motivasi ya, yang dimulai dari huruf depan kalian. Satu kata ajaib motivasi. Misal, nama Ibu adalah Nur Hasanah, berarti huruf depannya adalah N. Misalkan Ibu ngomongnya never give up, boleh ya. Jadi sebutkan kata motivasi untuk diri kita sendiri. Bisa ya? Bisa enggak? Bisa. Ibu mulai dari sini. Dinda berarti D. Demokrasi, betul sekali. Ini namanya siapa? Diandra apa? Disiplin, boleh, bagus. Nih, namanya siapa? Nova. Ini apa Nova? Never give up. Oh, boleh sama kayak Ibu never give up. Next. Miftah. M-nya apa? Makin semangat. Bagus sekali. Lanjut. Seva. S-nya? Semangat. Penuh dengan semangat. Azweta. A-nya? Anak hebat. Ya, semoga menjadi anak hebat. H. Hanya? Harus semangat selalu. L. Literasi.
Siva. Siva S-nya? Sehat terus. Sehat terus. Bagus sekali nih. A-nya? Ayo semangat. Ayo semangat. M. Memaafkan. Iya. Kerjasama. Kerjasama. Ria. R? Ria. Ri? Ya. Ria. Kita kalau motivasi berarti harus menggunakan kata-kata yang positif ya. R-nya boleh apa? Selain itu jangan itu. Rajin. Rajin. Nah, riang, rajin. T. Tangguh. Tangguh. S. Semangat. Semangat. M. Memaafkan. Memaafkan. F. Fantastik. Fantastik. M. Melangkah maju. Melangkah maju ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, diharapkan dengan motivasi tadi ya, kalian selalu termotivasi ya, penuh semangat dalam belajar. Gitu ya? Iya, berikutnya. Ya, bisa kita tepuk 1, 2, 3 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Kalau ibu bilang tepuk 1 berarti tepuk 1. Tapi kalau ibu tanpa menggunakan tepuk berarti jangan tepuk. Itu ya, ulangi. Tepuk 1, tepuk 3, 1. Berarti ada yang belum konsentrasi. Ulangi ya. Kalau ibu bilang tidak tepuk, iya berarti jangan tepuk. Misalnya ibu bilang tepuk 1 berarti tepuk. Ibu bilang 1 berarti diam, jangan tepuk. Paham ya? Ulangi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Berarti belum konsentrasi. Ya. Tepuk 1, 2, 1 masih. Tepuk 2, 3. Belum. Diulangi lagi. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk. Tapi ibu bilang 1 berarti jangan tepuk. Paham ya? Ya. Konsentrasi. Tepuk 2, 2. 1 masih. Tepuk 1, 2. Iya, berarti sudah konsentrasi. Ya, berikutnya pertanyaan tematik ya. Alat apa saja yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan? Gunting, betul sekali. Gunting untuk apa? Memotong kertas, bisa ya? Untuk memotong kertas, memotong yang lainnya bisa gunting ya. Kemudian apa lagi? Apa? Staples. Staples untuk apa, Mas? Untuk gabungkan kertas, boleh ya? Gabungkan kertas atau menggabungkan barang satu dengan yang lainnya, boleh ya? Tuh, jadi alat yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang mempermudah kita tadi sudah dicontohkan, ada gunting, ada staples. Coba perhatikan benda. Manakah cara yang lebih mudah? B. Itu gambar apa? Mengambil paku. Kamu pilihnya gambar yang B. Kalau A, mengambil pakunya pakai tangan. Kalau B, palu. Kalau palu nanti tambah tenggelam mau pakunya. Pakai tang ya. Iya, kalau mengambil paku pakai tang ya, bukan palu ya. Kalau palu nanti tenggelam ya. Jadi kita pilihnya yang gambar B. Karena kalau kita menggunakan yang A lama gitu ya. Mungkin bisa tapi butuh waktu yang lama. Kemudian kalau yang B waktunya lebih cepat gitu ya. Jadi mempermudah kita, mempermudah manusia. Sepakat ya? Jempolnya. Ya, kita sepakat pilih yang B. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat di sekitar kita yang bisa mempermudah melakukan kegiatan. Kayak tadi pada saat mengambil paku kita menggunakan tang, gitu ya. Paham ya? Paham. Jadi pesawat sederhana di sini nanti dibagi menjadi 4. Ada tuas, ada bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tuas dibagi menjadi ada 3, tuas 1, 2, dan 3. Kemudian bidang miring, katrol dibagi 3, ada tetap, bebas, dan majemuk, dan roda berporos. Nanti lebih jelasnya nanti kalian cari literasi sendiri ya menggunakan HP ya yang kalian sudah siapkan ya. Ayo berkelompok ya. Kemarin ibu nyuruh kalian untuk berkelompok ya? Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya, terima kasih kalian sudah mematuhi, sudah melaksanakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti ibu bagi ya beberapa
Ada LKPD, kemudian ada amplop. Di sini apa amplopnya? Aja duit wae, dikira duit wae. Jadi ada amplop sama LKPD. Nanti amplopnya silahkan dibuka isinya apa ya. Dibukalah isinya apa kayak gitu. Kemudian LKPD-nya nanti di situ ada pertanyaannya berhubungan dengan ini perintahnya. Nanti silakan dikerjakan. Ya, gitu ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Langsung dikerjakan yang sudah dapat LKPD sama amplopnya ya. Ini kelompok 4 ya. Silakan dikerjakan ya. Dibuka itu staplesnya ya. Kemudian diusahakan Ibu kasih waktu 20 menit ya. Diusahakan semua kelompok itu aktif ya. Jadi bagi tugas ya. Bagi tugas jangan ada yang diam aja. Bisa dikerjakan langsung ya. Itu ya. Ya bagi tugas ada yang nempel, ada yang menjawab LKPD-nya ya. Biar cepet. Ya, waktu terus berjalan ya. Nanti kalau sudah nanti disiapkan apa kenapa? Oh iya, itunya ya. Iya, belum ada tempelannya ya. Ya. Waktu terus berjalan, nanti kalau sudah selesai disiapkan pada saat presentasi untuk maju ya. Disiapkan nih yang mau jadi moderator siapa, yang bagian membacakan jawaban siapa ya. Lima menit lagi ya. Jangan sampai kebalik ya, nyusunnya jangan sampai kebalik.
Yang teliti, jangan sampai ketuker. Ya. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai ya? 2? Sudah? 3? Belum? Bentar lagi? Udah? Belum apa sudah? Bentar lagi. Kelompok 4? Sudah. Tinggal kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ada hambatan? Kelompok 3? Udah? Sudah selesai? Udah? Udah ya? Ya, kita undi ya. Yang maju duluan kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan, kelompok 2 maju. Disiapkan yang mau jadi moderator siapa, yang bacakan jawabannya siapa ya. Yang mau jadi moderator siapa? Yang mau jadi moderator? Siapa? Saya. Oh, moderator sebelah sini yo. Ya. Silakan nanti kemudian dikenalkan per anggotanya, namanya siapa aja gitu. Silakan. Ya, madepnya ke audiens. Ya. Ya. Ya, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, terus? Ya? 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 Terus? Kami ingin mempresentasikan jawaban kami. Iya? Nah, dapatnya apa? Dapatnya apa pesawat sederhananya? Dapatnya? Tuas atau kerekan? Kerekan sumur diperlihatkan sama teman-teman? Ya. Kelompok 2 dapatnya ya kerekan sumur ya, tuas ya gitu ya. Silakan lanjut. Ya, silakan. Iya, dibacakan. Iya. Mau presentasi apa? Apa nama benda yang sudah kelompok susun dari puzzle? Benda yang kelompok kami susun adalah kerekan sumur. Iya, kerekan sumur. Lanjut. 2. Benda tersebut termasuk pesawat sederhana jenis apa dan mengapa? Kerekan sumur termasuk pesawat sederhana jenis katrol tetap. Katrol ini bekerja dengan mengubah arah gaya saat mengangkat beban, meskipun tidak mengurangi gaya yang diperlihatkan, tapi katrol tetap memudahkan mengangkat beban karena menarik tali ke bawah untuk mengangkat bahan ke
langsung tanya nanti ya. Selesai langsung tanya. Prioritas 4. Kerangka yaitu menyangka semua komponen. 4. Bagaimana cara kerja dari pesawat sederhana yang mencapai dari kelas itu. Kontrol memiliki poros yang terpasang pada suatu titik yang tidak bergerak seperti ruang. Pada roda berporos tertukar dikaitkan pada salah satu titik tali lainnya ditarik oleh pengguna. Perubahan arah gerak ketika tali ditarik ke bawah, roda katrol berputar dan beban tertarik ke atas. Jadi katrol tetap mengubah daya tarik dari atas ke bawah menjadi daya angkat ke atas. 5. Sebutkan dua benda lain yang memiliki prinsip sama dengan benda yang melakukannya dapat daripada menggerakkan kuat dan menjadi. 1. Kerekan untuk mengangkat barang bangunan. 2. Tiang bendera untuk mengangkat bendera. Ya. Ya, itu dari kelompok 2. Barangkali ada yang mau menanggapi, ada yang mau tanya, silakan. Iya. Dinda. Mengapa kerekan sumur termasuk pesawat sederhana jenis katrol tetap? Ulangi, kenapa? Mengapa Hah? kerekan sumur termasuk pesawat sederhana jenis katrol tetap? Iya, kenapa? Silakan dijawab. Karena gerakan sumur termasuk pesawat sederhana jenis katrol tetap ini bekerja dengan mengubah arah gaya saat mengangkat beban. Itu jawabannya. Gimana? Sudah puas? Sudah. Ha. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa ditutup. Sekian dari presentasi kelompok kami mengucapkan terima kasih. Iya. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, jadi tadi kelompok 2 dapatnya kerekan sumur ya. Jadi kerekan sumur itu adalah salah satu jenis pesawat sederhana, maksudnya adalah katrol. Katrolnya adalah katrol tetap karena tidak berpindah tempat, tapi hanya mengubah arah gaya aja ya. Ini ingat, ini tidak mengurangi gaya, hanya mengubah arah gaya aja ya. Jadi kalau kerekan sumur kan kita menggunakan tali ya. Jadi talinya adalah kita angkat ke bawah, baru bebannya ke atas. Jadi hanya mengubah arah gerak saja, arah gaya aja, tidak mengurangi gaya. Paham ya? Coba misalkan tanpa menggunakan kerekan itu, gimana? Kita tanpa menggunakan kerekan itu, tidak ada kerekannya. Kalau kerekan ini adalah memperkecil gesekan ya. Kalau tidak ada kerekan itu, kita ngangkat airnya gimana? Dari sumur ke atas. Berat ya? Berat. Tapi kalau ada kerekannya, kita tinggal tarik aja. Tarik ke bawah kerekannya, kemudian bebannya naik ke atas. Jadi adalah ringan. Berarti terbantu ya? Terbantu. Itu adalah yang dipaparkan dari kelompok 2 ya. Kemudian kelompok sudah maju semua ya. Kelompok sudah maju semua. Berikutnya adalah tentang evaluasi ya. Evaluasi. Untuk evaluasi, ya, Ibu mau menyimpulkan sedikit ya, sebelum evaluasi, tentang pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu ada 4 ya. Tadi ada 4 apa saja ya? Tuas, bidang miring, katrol, roda berporos. Ada 4 ya. Kemudian semua alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan siapa? Manusia, pekerjaan kita. Jadi pesawat sederhana itu adalah sebenarnya ada di lingkungan kita, sekitar kita, tanpa kita sadari ya. Contoh mudahnya yang Ibu bawa tadi ya. Ibu kemarin nih ya. Kita biasanya menggunakan ini ya? Iya, menggunakan ini apa ya tadi? Menggabungkan kertas ya, menggabungkan benda ya. Nih, kemudian lagi tanpa kita sadari ternyata kita adalah selalu menggunakan ini. Ini adalah pesawat sederhana. Ini apa? Pemotong kuku. Ini contoh juga ya gitu ya. Kemudian dengan gaya yang kecil tapi bisa mengangkat beban yang besar. Itu adalah pesawat sederhana ya. Berikutnya adalah tentang evaluasi ya. Evaluasi ini Ibu menggunakan post-testnya, menggunakan quizzes ya. Ibu bagi kertasnya ya. Ini urut ya. Ini madunya sudah urut sesuai dengan absennya ya. Absen nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8 ya. Nanti cara kerjanya gimana ya? Nanti Ibu jelaskan cara menjawabnya.
Cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya di situ kan ada, coba perhatikan. Di situ ada huruf A, B, C, D ya. Misalkan ibu tampilkan sebuah soal, kemudian menurut kalian jawabannya adalah A, berarti yang huruf A-nya itu di atas. Caranya seperti ini. Paham ya? Paham? Paham? Paham. Angkat jawabannya untuk soal nomor 1 ya. Diangkat lebih tinggi, jadi ke scan semua ya. Angkatnya lebih tinggi, ke scan semua. Ya. Yang belum, udah semua ya itu ya. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya? Iya, jawabannya D. Next berikutnya. Ya, lihat jawabannya. Ya. Semua peralatan sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut? Ya, jawabannya, lihat jawabannya adalah, lihat, diangkat jawabannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, itu kelihatan semua tuh jawabannya tuh. Ya. Yang belum ke scan 16 apa? 16. Udah ya, udah semua ya. Jawabannya apa dari pertanyaan di situ? D. Ya. Ya, betul. 17 berarti ada yang masih salah satu anak ya. Tuh, next berikutnya. Lebih cepat. Nomor 7, 5, absen 5, mana? Absen 5. 5. Udah, yang belum? Nomor 7 siapa? 7, udah semua ya? Jawabannya apa? Jawabannya? D. Ya, cukup ya. Evaluasinya sudah selesai ya. Coba refleksi yang kalian rasakan ya. Yang kalian rasakan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Kalau menyenangkan, coba kasih jempolnya ke atas. Kemudian apakah terjadi kendala saat pembelajaran hari ini? Terjadi enggak? Tidak ada. Tadi ada kendala sedikit tapi sudah teratasi ya. Kemudian berikutnya, apakah kamu aktif mengikuti pembelajaran hari ini? Aktif ya, aktif semua. Tidak ada yang pasif, jadi aktif semua. Kita tepuk semua dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Sebelum pembelajaran hari ini ya, Ibu mau menyampaikan tugas untuk minggu depan ya. Silakan kalian nanti membaca tentang keuntungan mekanis ya pesawat sederhana. Gitu ya. Ya, itu tugas untuk kalian minggu depan. Kemudian sebelum pembelajaran selesai, Ibu minta tolong untuk ditutup dengan doa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.